Jam. Halo teman-teman, selamat pagi. Kembali bersamaku Ariana. Nah, coba lihat apakah hari ini makeup dan hairstyle Ariana khas banget. Ya, karena Ariana hari ini pakai kostum tradisional suku Han, tapi khususnya dari dinasti Tang, ya Tang Chao. Dan ini hair rambutku tinggi banget, kayaknya membangun-bangunan di atas kepala ya. Cantik ya. Kali ini Ariana bersama teman lain dan khususnya sama nggak Nining. Dia sedang apa ya, makeup juga. Halo. Kalau saya ini baju ini dari dinasti mana? Dari dinasti Song ya. Ya. Dan kalau ya yang dari rinciannya ada sedikit beda. Tapi kalau yang lebih rinci lagi, kami duanya tidak paham juga. Dan nanti kami bakal kunjungi museum Kongyi Meisuguan, kesenian dan kerajinan tangan. Iya. Oke, dan di sana ada satu pameran yang khususnya memperkenalkan kebudayaan kostum tradisional Tiongkok. Ya, dan kita berdua nanti bakal ketemu di sana. Dan karena aku sudah jadi, tapi Kak Nining masih belum. Ya, dinasti Tang lebih dulu. Kemudian dinasti Song berikut. Iya. Oke, jadi nanti kita akan ketemu di sana. Oke, see you, bye. Oke, Go Cargo sudah datang. Aku akan naik dulu. Jadi dari toko ini ke museum nanti ditembus sekitar 10 menit gitu. Ya, dan di sana belakang ini digelar satu pameran yang khususnya memperkenalkan kebudayaan kostum tradisional Tiongkok. Jadi sekarang lebih banyak orang Tiongkok, mereka akan pakai pakaian tradisional Tiongkok lah dan berjalan di jalan ya. Meskipun kostum tradisional Han ini kurang casual untuk pakaian sehari-hari, tapi sekarang makin banyak pemuda dan anak mereka suka ya atau terbiasa dan bersedia atau pengen pakai pakaian tradisional Tiongkok ini. Sekarang di Beijing karena sudah memasuki musim panas, makanya hari ini cukup panas juga. Makanya aku secara khusus memilih kostum dari dinasti Tang karena dinasti Tang adalah salah satu dinasti yang cukup terbuka. Nah, makanya kita bisa melihat bahwa juga kostum yang aku pakai ini lumayan tipis. Makanya pakai yang ini tidak terlalu panas gitu. Nah, jadi sini adalah museum kesenian dan kerajinan tangan Tiongkok. Ya, selain museum ini selain merupakan museum kesenian dan kerajinan tangan, sini juga merupakan museum budaya dan benda, warisan budaya dan benda Tiongkok. Ya, jadi jika mengunjungi museum ini, kita bisa menikmati, melihat dan mengenal budaya warisan budaya tak benda Tiongkok itu. Jadi kita bisa melihat juga lumayan banyak turis datang ke sini. Dan di seberangku adalah satu museum lain. Museum ini adalah museum histori atau sejarah PKT. Ya.
Oh, sini ada satu rombongan siswa kecil gitu. Murid-murid. Menurutku, khususnya di kota Beijing, sekolah di sini mereka sangat mementingkan pendidikan mengenai kebudayaan tradisional Tiongkok. Jadi lumayan banyak sekolah mereka akan membawa anaknya, siswanya datang ke sini. Jadi sebelumnya aku sudah bikin reservasi, makanya kalau ke sini langsung taruh. Oh, oke. Langsung scan kode QR, jadi bisa masuk. Dan setelah masuk di sini, kita bisa melihat, wow, banyak turis, banyak banget ya. Turis datang ke sini untuk nambah wawasan lah. Ini teman kami di sini. Halo. 好看，谢谢。然后咱们11点半约的讲解，待会儿在这见。 Oke teman-teman, sini adalah pameran yang bakal aku kunjungi hari ini. Nah, pameran ini bernama Wu Cai Jing Cu Zhonghua Fushi Wenhua Zhan. Artinya adalah pameran kebudayaan kostum tradisional Tionghoa. Dalam pameran ini telah dipamerkan sebanyak 228 barang di sini ya, dan mereka sudah menyiapkan pameran ini selama 1 tahun lebih ya. Nah, mohon maaf Ariana datang lagi ke pameran ini karena kemarin setelah balik ke rumah aku cek rekamanku, wow, tiba-tiba ada beberapa segmen atau video penting tidak bisa diputar ya, katanya udah rusak, tapi aku bingung kenapa bisa rusak ya. Terus aku tanya sama Tajang, mereka bilang mungkin karena kartu SD yang aku pakai itu bermasalah, makanya rusak. So, aku putuskan untuk datang lagi dan berulang rekam video itu ya, supaya bertanggung jawab atas konten video kali ini. Minta maaf ya. Nah, misalnya yang ini, jadi kostum ini sama kostum ini adalah satu pasangan ya, ini untuk cowok dan ini untuk cewek. Nah, kita bisa melihat pakaian atas ini berwarna hitam sama yang itu berwarna hitam juga. Terus yang rok di bawah ini berwarna merah ya. Kenapa bisa menjadi kayak gini ya? Ya, jadi ini adalah salah satu. Jadi ini adalah salah satu format kostum tradisional Tionghoa ini ya. Dua kostum ini berasal dari suku Han, dan pada zaman kuno orang suku Han mereka menganggap warna hitam, atau yang lebih tepatnya ini warna xuan se ya. Xuan se adalah salah satu warna tradisional Tionghoa juga. Xuan itu jadi kayaknya warna yang pada beberapa menit sebelum matahari terbit ya. Jadi waktu itu langit berwarna hitam, tapi juga ada sedikit warna merah ya. Dan orang Tiongkok pada zaman kuno mereka mengira pada waktu itu ya, jadi beberapa menit sebelum matahari terbit itu menunjukkan yang qi yang baru muncul ya. Maka warna xuan ini menunjukkan hormat orang Tiongkok kuno terhadap
langit atau tian, ya. Terus untuk warna merah itu sebenarnya juga ada nama yang lebih tepat, namanya Xun Huang, ya. Jadi ini juga adalah warna merah ini juga adalah salah satu warna tradisional Tiongkok juga. Jadi warna ini orang Tiongkok pada zaman kuno mereka mengambil atau terinspirasi dari beberapa menit setelah sunset, ya. Jadi waktu itu langit berwarna merah. Orang Tiongkok pada zaman kuno mereka mengira pada waktu itu pas setelah beberapa menit sunset ia menunjukkan yingqi baru muncul, ya. Jadi ini juga mewakili rakyat Tiongkok kuno terhadap bumi, ya. Jadi warna ini menunjukkan orang Tiongkok kuno mereka menghormati kepada bumi. Maka dari satu set ini kita bisa tahu orang Tiongkok pada zaman dahulu mereka sangat menghormati langit dan bumi sehingga mereka bahkan menggunakan warna tepatnya untuk mengekspresikan rasa hormat mereka kepada langit dan bumi, ya. Jadi warnanya terlihat dan ditampilkan pada baju, pada pakaian, ya. Jadi selain itu kita bisa melihat di atas baju ini ada motif bangau putih, ya. Terus juga ada banyak motif yang melambangkan makna keberuntungan gitu, ya. Oke, jadi ini adalah sebagian penjelasan dari kostum tadi, ya. Jadi kita bisa melihat bahwa kostum Tiongkok ia tidak hanya menampilkan keindahannya, tapi ia juga mengandung filosofinya, mengandung rasa hormat orang Tiongkok terhadap leluhur, langit, bumi, dan lain sebagainya lah. Oke, selanjutnya kita akan kita bisa melihat di sini ada beberapa kostum suku atau etnis minoritas di Tiongkok. Misalnya yang ini adalah dari Uzbek. Ini adalah kostum atau pakaian dari etnis Zhang yang tinggal di provinsi Sichuan sekarang. Karena kita bisa melihat di atas pakaian ini ada bulu lion, ya. Karena pada zaman dahulu bagian provinsi Sichuan yang dihuni oleh etnis Zhang ini setengah pakai pertanian, dan setengah pakai pengembalaan gitu. Makanya kita bisa melihat dari sini pakaiannya ada ada bulu lain juga. Tapi selain itu dia juga pakai atau gunakan motif lain yang bisa menunjukkan hasil pertaniannya, ya. Jadi kita bisa melihat bahwa pakaian ini sangat mewah, mahal pasti, karena pakaian nggak gini sebelumnya hanya akan dikenakan atau dipakai oleh orang kaya, ya, karena mereka baru mampu membeli baju nggak gini, ya. Jadi saat mereka memindahkan area pengembalaan mereka akan mengenakan pakaian semewah ini untuk menunjukkan kegayaannya kepada orang lain, ya. Makanya dari baju ini kita bisa tahu, ya, baju tidak hanya untuk menunjukkan
keindahannya, tetapi juga bisa menunjukkan kekayaan dan posisi sosial orang tertentu gitu. Selanjutnya kita akan kelilingi di area ini. Jadi di area ini menunjukkan beberapa pakaian atau kostum yang sangat khas yang hanya ada di beberapa daerah di Tiongkok. Misalnya yang ini, misalnya yang ini adalah yu pi yi, jadi pakaian yang terbuat dari kulit ikan. Ya, ini adalah pakaian kulit ikan dari etnis He族. Ya. Sini ada juga shu pi, pakaian yang terbuat dari kulit pohon, 叫什么来着？见血风头。Ya. Jadi ini adalah pakaian yang terbuat dari kulit pohon 见血风头, dan ini adalah teknik yang khusus dikuasai oleh Cino族 di Provinsi Hainan. Ya, kemarin kata Mas Wang, karena di Provinsi Hainan itu sangat lembab, cuacanya sangat panas juga, sehingga ada banyak hama dan nyamuk dan lain sebagainya. Maka orang lokal atau orang etnis Cino, mereka khususnya menggunakan kulit pohon 见血风头, karena pohon ini mereka tidak akan mati meskipun kulitnya dihilangkan. Ya, berarti kulitnya akan tumbuh lagi gitu. Terus karena pohon 见血风头 dia memiliki efek menghalangi, mencegah atau ya menghalangi hama, makanya orang Cino mereka akan pakai kulit pohon 见血风头 supaya mereka saat bekerja dan memakai pakaian itu tidak akan tergigit oleh hama atau nyamuk gitu. Sini adalah area yang menunjukkan beberapa macam teknik dan aksesori khas tradisional Tionghoa.的金属刺绣盘金绣和少数民族的苗族的雷山苗族的金属刺绣锡绣。因为锡是一种熔点很低的金属，所以将它融化之后泼到冰凉的石板上，就会形成薄薄的锡片。然后我们的雷山苗族就是会把这样的锡片剪成小小的锡的这种丝线，然后直接刺绣到金属里面。它是世界上唯一一个直接将金属刺绣在布料里面的金属刺绣办法。它不同于我们刚刚这个汉族的盘金绣，盘金绣其实属于钉线绣的一种，它还是把用钉线将盘金线固结在织物的表面，它不算刺绣在织物的里面。就是不一样的民族对于金属刺绣的掌握的方法是不一样的。哇，觉得古人的技艺好高超，智慧也好高超。对，然后这边就是一些少数民族的配饰为主，然后像水族的银鸭领啊，然后这边是我们苗族的凤冠。然后这边展示了2个苗族支系，就是他们都戴凤冠，但是因为支系不同，所以他们样式有些不一样。这是凯唐苗的凤冠。可是凤冠是当地的什么人才能佩戴？王室吗？也算是比较有身份地位的人，但是在节庆场合时候佩戴。然后这个是黄皮苗的银凤冠。因为凤的话不是，就是汉族的话不都是皇后吗？但实际上龙凤作为贵族
专属的这种阶级属性是在清代，就是起码到明清时期，就是封建王朝整个很后末期的时候才固定在王室的上层使用。但实际上，凤这种图案它是有2个身份，一是作为阶级属性的王公贵族的贵族纹样，二就是作为吉祥纹样的出现。那当凤龙和凤作为吉祥纹样使用的时候，实际上一些贵族以及身份阶层没有那么高的人，他们一样是可以穿用这样子的服饰的。好漂亮！这个就是黄皮鸟的一件凤冠，但是它跟汉族的凤冠也不太一样，它会其实会使用一些昆虫作为吉祥纹样放在上面。对，它也是农耕民族，所以它会放一些小虫子在上面，对农业好的虫子。对。Selanjutnya kita akan melihat beberapa barang pameran yang sangat berharga ya, karena ia adalah barang asli yang tergali dari pemakaman kuno ya. Dan aku tanya sama Ibu Ting dan Mas Wang, mereka bilang yang ini adalah yang paling berharga di antara semua barang pameran di sini. Yuk kita dengarkan penjelasan oleh Bu Ting。典型吧，这是不是就是从古墓里挖出来，然后对，是吧？对，然后这是经过我们复原过的，是一件便线袍。便线袍这个形制呢，我们看到它是元代，是在13、14世纪最流行的一种形制。元代呢，我们也知道它是少数民族入主中原，统治中原。然后我们之前的汉族的那个服装呢，一般都是上衣下裳，然后少数民族呢，他们因为是马上民族，他们的服装一般是上衣下裤，这样子的。但是我们可以看到这个便线袍，它的服装形制是相当于有一个民族融合在里面，它是把少数民族的那个上衣下裤的这个分装给它转变成了咱们汉族的那个上衣下裙的这种连属在一起，但是它又保留了少数民族他们那个比如说服装的袖子非常窄，然后还有腰部用便线来给它做一个收腰，并且它裙子的后面还有一个开襫，是方便它有开襫，方便它上马。是说修复，你们是北京服装学院，对，你们也有这样的。我们学校的民族服饰博物馆和社会科学院有合作的，专门做中国古代纺织品修复的，我们是专门有开设这个专业的。对，这个展位的所有的展品全部都是由我们学校修复。哇塞，好厉害！我们二位就是现在就是中国的汉服复兴不是越来越兴盛嘛？会不会这只是一种流于表面的复兴，而就是大家没有深入的对汉服有一个了解？我感觉是这样。那如果就对于你们来说，有没有什么建议，或者说怎么样做才能让汉服的复兴真正的深入一点，而不是浮于表面？其实现在我觉得社会上的，特别是年轻人，这2年对汉服特别的热衷，也特别推崇，都会很喜欢穿汉服。我觉得首先喜欢呢，这个就非常重要。首先得有兴趣，对，然后他们会慢慢的去挖掘里面的一些更深的文化。我觉得这个就非常的好。就像我们学校教师啊和我们的学生团队，我们要做的努力就是去深入的去挖掘它背后的一些文化，包括像我们古代传统的技艺，都要对它进行一个传承。我们可能先把这些知识性的东西先给正确的交给学生挖掘出来，然后继续交给他们那个学生呀，或者说是其他的咱们这些新闻媒体工作者，然后再借由他们的力量进行一个传播。我觉得这样子可能大众他可能就会对我们的
传统文化有一个比较正确的。上穿的这一套就是齐胸衫裙呢，其实就跟后面的这件唐代庶民女子婚服艺术再现是一样的，都是属于衫裙的一个形制。就衫裙它其实也是基于中国传统的上衣下长至衍生的一个唐代的服装款式。像它上身着的这个大袖的青衫，它属于上衣，然后下面这个齐胸裙呢，它属于也是一片式的下裙，但是它的特征就是裙长变长了以后，就是将腰线提高到胸部，然后是极具唐代审美特征的一个服饰。这样的这件衣服上的使用的纹样也是典型的，我们在你这一件应该是敦煌莫高窟那个太原王氏的那个太原王氏供养的那个图案的艺术，不是随便画，这个是敦煌里面出来的，因为这个能认出来。哦，是吗？对对对，裙子这个也是，就是敦煌里面的图案的再现。我以为这是现代画的。它确实是现代人画的，但是现代人根据敦煌壁画。对。那这个有没有什么特别的寓意之类的？其实就是花卉审美、花鸟审美的一个体现。所以这个的做工算是还挺严谨的，是吗？相对来说，汉服兴起的时候，大概就是一个热点事件。我记得就是一个穿曲裾衣袍的人上那个大街的时候，那个时候还被认为是奇装异服，但是到现在的时候就已经变成大家普遍认可的一件事情了，也是跟我们汉服复兴运动里面各种我们弘扬汉服出行啊都是有关的，就是因为你们这些穿汉服的人不断的持续曝光，让大众逐渐认识到了汉服这件衣服，然后也让大家少了这种异样的眼光，然后给了更多人能够汉服出行的勇气，然后也能够对我们学者研究中国服装史的这些学者一些起码在关注度上的支持。然后也就是因为有你们的关注，所以我们的学者在做这些研究的时候不会觉得自己过于孤单，然后不会觉得自己的研究没法落地。对，能不能自我介绍一下呀？我是北京服装学院，本科就读于鲜育与时尚实验班，然后现在开学是我们北京服装学院民族服饰博物馆学的王信瑞。将来的职业规划可能就是我希望能够用自己的专业知识将中国服饰文化转化为更为浅显的语言，然后让大家也熟知，这也是我们博物馆学立志所做的一个事情，也是一个核心，就是教育。你之前有没有去过印尼啊？没有哎。那就是在你印象里，就是两国之间对于保护这种传统文化还有传统服饰，有没有可以相互借鉴和学习的？据我所知的话，印度尼西亚那边对这种自己的本民族的纺织品保护是非常非常好的，因为他们出行是会穿自己的民族服饰的。我觉得服饰保护最好的方法就是把它运用于生活，只有我们在日常生活中真正的使用穿着这些服饰的时候，才不至于让这些服饰仅仅是摆放在博物馆里面的一件展品。就我们只有应用它，才能让它活起来，只有让它活起来，我们才能更好的保护它。Oke, selanjutnya dari area sini kita bisa melihat pakaian-pakaian yang kelihatannya lebih modern, yang sudah diperbaiki dan ditambahin motif kreatif pada baju ini, karena ini adalah baju kreatif tapi yang berciri khas Tiongkok gitu. Katanya ini adalah salah satu pameran yang disponsori oleh Fakultas Fashion Beijing ya. Jadi ini adalah karya mahasiswa di sana. Menurutku semua ini cantik banget. Tapi ini adalah aksesori yang diperbaiki sesuai kecantikan modern juga. Makanya ini bukan yang tradisional, ini adalah produk kreatif gitu.
aku melihat bahwa di sini ada banyak cewek, makanya ya women dasar cewek, kami suka semua hal yang cantik-cantik gitu. Oke teman-teman, jadi sekarang Ariana sudah selesai keliling pameran ini dan juga sudah secara lumayan menyeluruh mengenal kebudayaan tradisional, kostum tradisional Tiongkok ya. Jadi aku merasa orang pada zaman dahulu sangat pintar. Jadi mereka bisa langsung mengambil barang-barang atau bahan-bahan yang paling umum, yang paling gampang didapatkan pada masa lalu untuk bikin baju, untuk bikin pakaian sehari-hari gitu ya. Jadi orang pada zaman dahulu sangat pintar dan juga mempunyai keterampilan dan teknik bikin baju yang cukup canggih, cukup mantap gitu ya. Yang kedua adalah menurutku pameran kayak gini sangat bagus karena ya orang yang mengunjungi sini bisa nambah wawasan gitu. Yang terakhir adalah semoga semua kebudayaan tradisional bisa dilestarikan, bisa dilindungi dengan sangat baik supaya semua orang bisa mengenal kebudayaan negara sendiri gitu. Dan dari sinilah kami juga bisa melihat kebudayaan Tiongkok dan sejarah Tiongkok sangat-sangat panjang. Dan yang paling ajaib atau yang harus dihormati adalah kebudayaan Tiongkok dilindungi dan dilestarikan satu generasi demi satu generasi ya. Jadi sama sekali tidak dipisahkan, tidak terbedah gitu. Jadi ini adalah hal yang harus digagumi dan hal yang juga membuat aku sangat terharu ya. Kalau tanpa upaya leluhur kami dan generasi zaman dahulu, orang atau generasi zaman kini tidak mungkin melihat hal-hal atau tidak mungkin melihat kebudayaan serupa gini ya. Makanya aku merasa sangat terharu, merasa sangat bangga ya, dan juga mau berterima kasih kepada orang-orang yang atau ahli-ahli profesional kayak Mas Wang dan Ibu Ting tadi ya. Tanpa upaya, tanpa kerja keras mereka, kita tidak mungkin melihat pameran ini ya. Dan semoga di masa depan Hanfu, kostum tradisional suku Han, kostum tradisional bangsa Tionghoa ini bisa dilestarikan dan bisa dikembangkan, bisa diwariskan dan bisa dilindungi dengan makin baik di masa depan. Dan semoga lebih banyak orang akan suka dan merasa bangga dengan kostum tradisional bangsa kita ya. Oke, terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir, dan aku udah mau pamit dulu dan pulang rumah untuk edit video ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Dadah. Oke, jadi halo. Jadi setelah kelilingi pameran ini, bagian mana yang paling menarik kamu? Yang mengenai pemugaran atau pemulihannya yang baju zaman dulu. Itu sudah ratusan tahun yang ditemukannya dari bawah tanah. Sampai sekarang ini masih, kalau kami kelihatannya masih bagus. Cuma ada beberapa lupa yang kecil saja, tapi kelihatannya bagus. Dari yang dijelaskannya bahwa mereka waktu mengeluarkannya harus sesuai dengan peraturan yang tertentu, ketentuan yang tertentu itu, dan dengan cara simpannya juga harus
dengan sangat teliti ya, sangat bagus, baru bisa misalnya suhunya gimana, lembabnya gimana itu. Nah jadi saya merasa teknologinya yang zaman dulu di Tiongkok itu sangat luar biasa, sampai bajunya masih bagus, dan orang sekarang ini juga punya kesadarannya untuk melestarikan barang-barang yang kuno itu, biar bisa dipamerkan di sini, biar kami bisa lihat. Nah, jadi sangat bagus. Nah, jadi semuanya harus dilestarikan. Nah, menurut kamu gimana yang paling menariknya? Kalau yang aku paling suka yang aksesori tadi, atau yang tampilkan yang perak-perak. ya? Oh, dari Tibet yang terbuat dari. Jadi ada kain-kain. Kenapa ya? Karena dari situ kita bisa tahu ya, meskipun pada zaman dahulu teknologinya belum begitu maju, tapi orangnya sangat pintar. Jadi mereka bisa tahu mengambil bahan yang paling umum untuk bikin bajunya. Ini yang bagi aku sangat luar biasa. Tapi kalau perasaannya yang paling mendalam itu di mana yang hari ini? Wah, jadi kalau perasaan bagi saya sendiri adalah zaman dulu di Tiongkok tidak mudah itu. Kalau keluarnya rambutnya harus rumit segini ya, serumit ini. Jadi bajunya juga beberapa lapis. Jadi sebagai seorang wanita pada zaman dulu di Tiongkok itu banyak peraturannya, harus menaati ini, menaati itu. Jadi sekarang ini bagi perempuan sebagai wanita lebih bahagia sekali. Kalau mau ini lebih rumit bisa, kalau mau t-shirt saja bisa. Betul-betul. Dan kalau bagi misalnya raja dan orang kaya pada zaman dahulu, wah mereka memang sangat pilihannya banyak. Iya, dan sangat lebay banget. Orang zaman dulu saya tidak bisa ketawa begitu. Ya, syukurlah zaman sudah berubah. Iya, berubah. Punya lebih banyak pilihan. Bisa rumit, bisa sederhana. Iya, lebih inklusif lah. Ya, jadi busana di Tiongkok tidak kalah ya dibandingkan dengan Indonesia. Indonesia juga banyak sukunya, bajunya berbagai macam, beranegarakannya ya. Tapi kalau di Tiongkok juga, sama-sama hebat. Iya, dan semuanya tetap diwariskan. Ini yang harus kasih mantap. Oke. Bye-bye.